ismah, maka wajib para nabi-nabi Allah itu terjaga minal kufri, dari kekufuran. Jadi ini yang harus kita yakini bersama tentang para nabi nabi Allah, karena ini termasuk kandungan dari syahadat yang kedua, bahwasanya meyakini para nabi-nabi Allah dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad semuanya terjaga dari kekufuran, baik sebelum turun kepadanya wahyu atau setelahnya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah oleh Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berumur 25 tahun. Ketika beliau berumur 20 tahun, ketika beliau berumur 15 tahun. Karena turun wahyu kepada beliau itu kan umur 40. Jadi beliau sudah tahu bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah itu hanyalah Allah dari semenjak kecil sebelum diturunkan kepadanya wahyu dan setelahnya. Makanya kesalahan fatal dan menyesatkan kalau ada orang yang mengartikan firman Allah wa wajadaka dhallam fahada. Itu kan katanya Allah Ta'ala mendapati Nabi Muhammad itu sesat, fahada, kemudian ditunjukkan. Kata dia, Nabi Muhammad sebelum turun kepadanya wahyu itu enggak tahu bahwasannya satu-satunya zat yang disembah itu hanyalah Allah hingga turun wahyu kepadanya. Na'udzubillah. Itu enggak benar. Karena nabi-nabi Allah terjaga dari kekufuran, baik sebelum turun kepadanya wahyu atau setelahnya. Faham ya? Itu yang harus kita tanamkan bersama. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak benar dikatakan dia pernah menjual berhala. Enggak benar, enggak benar. Kemudian wal kabair, dan terhindar dari dosa besar. Dosa besar itu berzina, dosa besar itu mencuri. Jadi peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan Zulaikha itu peristiwa bahwasanya Zulaikha yang berkeinginan untuk berbuat mesum, berbuat zina, berbuat tidak senonoh. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mau mendorong, tidak mau terhadap ajakan Zulaikha, maka turunlah wahyu. Supaya apa? Supaya Nabi Yusuf alaihissalam tidak mendorong. Paham ya? Makanya dalam teksnya, dalam Al-Quran disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi walaqad hammat bihi. Hammat itu di situ kata-katanya kan ha mim mim ta, hammat, mim yang diidghamkan. Artinya apa? Berkeinginan untuk berzina. Tapi yang kedua, wahamma walaqad hammat bihi wahamma biha. Hamma yang kedua yang ditujukan kepada Nabi Yusuf itu bukan artinya juga berkeinginan seperti Zulaikha berkeinginan. Karena banyak orang yang katanya ahli tafsir, karena kata-katanya sama antara yang ditujukan Zulaikha dengan Nabi Yusuf, maka artinya pun sama. Beda-beda. Karena nabi-nabi Allah tidak ada yang berbuat dosa. Jadi di situ hama di situ artinya adalah ingin mendorong. Laula an ro'a burhana rabbi. Seandainya tidak turun kepadanya wahyu untuk tidak mendorong. Kenapa Allah Ta'ala melarang Nabi Yusuf untuk tidak mendorong? Diajak oleh Zulaikha untuk berbuat zina, tapi beliau tersebut itu ingin dorong karena tidak mau, supaya jangan didorong, tapi supaya melakukan putar balik. Putar balik kemudian apa? Supaya lari ke pintu gitu kan. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya seandainya nanti ada yang sobek bagian depan dari baju Nabi Yusuf alaihissalam atau bajunya Zulaikha, ya kan? Itu nanti akan menjadi saksi di meja pengadilan. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak berkeinginan untuk berzina, tapi ada bukti. Buktinya apa?
mungkin ada yang sobek dari arah depan. Kalau arah depan yang sobek itu kan berarti menurut meja hijau hakim itu kan ada bukti berkeinginan, meskipun Nabi Yusuf alaihissalam tidak berkeinginan. Sampai segitunya Allah Ta'ala membebaskan Nabi Yusuf supaya jangan mendorong, jangan didorong, tapi beralihlah untuk belok ke arah pintu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam belok ke arah pintu, dikejar oleh Zulaikha, kemudian pegang bajunya Nabi Yusuf, kemudian habis itu robek dari arah belakang. Jadi yang robek itu adalah pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Lah, itu jadi bukti bahwasannya Nabi Yusuf itu tidak berkeinginan untuk berzina, yang berkeinginan itu adalah perempuannya. Nah, begitu. Tapi karena rajanya zalim, tetap aja Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Jadi intinya yang mau kita sampaikan termasuk dari kandungan syahadat yang kedua, Nabi Allah terhindar dari terhindar dari dosa besar. Wasaghairil khissati, dan dosa-dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya. Itu mustahil bagi para nabi untuk terjatuh padanya. Seperti apa? Seperti curi satu biji kurma. Satu biji kurma. Satu biji anggur. Itu mustahil. Qablan nubuwati wa ba'daha. Dan sebelum jadi nabi dan setelahnya, wa yajuzu alaihim masih wadalik, maka boleh-boleh saja dosa selain itu, minal ma'asi, dari perbuatan dosa. Dosa apa itu? Dosa kecil yang tidak mengandung rendah diri pelakunya. Seperti apa? Seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan wa asa adamu rabbahu fagawa. Jadi Nabi Adam alaihissalam telah bermaksiat kepada Allah. Lakin yunabbahuna fauran, akan tapi mereka langsung diperingatkan litaubati, untuk bertaubat, qabla an yaqtadiya bihim fiha ghairuhum, sebelum diikuti oleh yang lain. Sebelum diikuti oleh orang yang lain, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu sudah bertaubat. Berarti tidak ada celah bagi mereka. Mereka telah berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu bertaubat sebelum diketahui yang lain, sebelum diketahui oleh umat-umatnya. Sebelum diketahui oleh umat-umatnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini diketahui bahwasanya dari sini disebutkan famin huna yu'lamu anna nubuwata, kenabian itu la tasihhu, tidak sah, tidak akan diperuntukkan li ikhwati Yusufa, untuk saudara Nabi Yusuf, alladzina fa'alu tilkal afa'il, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan al-khasisata, yang keji. Wahum man siwa Binyamin, mereka itu adalah selain Binyamin. Wal asbatul ladina unzila alaihimul wahyu, sedangkan kata-kata asbat yang turun kepadanya wahyu, hum man nubi'a min dzurriyyatihim, mereka adalah orang yang jadi nabi dari keturunan mereka. Jadi gini, dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan surat Al-Baqarah, bisa dicari. Di situ disebutkan bahwasanya qulu amanna billahi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat
wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahum muslimun. Jadi di situ ada surat Al-Baqarah disebutkan. Qulu amanna, katakan kita beriman billahi kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kita, yaitu wahyu. Kita beriman. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim juga mendapatkan wahyu. Berarti Nabi Ibrahim nabi. Wa Ismail, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Berarti Nabi Ismail menerima wahyu. Berarti dia nabi. Wa Ishaq, begitu juga Nabi Ishak, wa Yaqub, begitu juga Nabi Yaqub, wal asbat. Nah, kata-kata asbat ini yang kita jelaskan di sini. Kalau kita teliti dalam bahasa kamus, bahasa Arab, bahasa Indonesia, al asbat itu jamak dari asibatu. Asibtu itu artinya apa? Asibtu itu artinya anak, ada kalanya artinya anak, ada kalanya cucu. Paham ya? Ada kalanya anak, ada kalanya cucu. Kalau anak itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau cucu itu adalah cucunya Nabi Yakub. Jadi Yakub alaihissalam punya anak 12. Yang 2 itu sebapak seibu, itu Nabi Yusuf dan Benyamin. Yang 10 itu satu bapak beda ibu. Gitu kan? Nabi Yakub karena saking saking sayangnya sama Nabi Yusuf alaihissalam, mereka yang 10 itu mereka itu kayak dengki saking sayangnya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Yang 10 ini yang beda ibu itu dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga yang 10 ini anaknya Nabi Yakub alaihissalam itu berbuat keji dengan menjual Nabi Yusuf, melemparnya ke sumur, menendangnya, memukulnya dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan keji ini itu dilakukan oleh mereka. Siapa itu? Yaitu keturunan Nabi Yakub. Siapa itu? Orang 10 itu. Makanya kata-kata asbat, asibat, itu artinya bukan anaknya Nabi Yakub, yaitu yang 10 itu, tapi cucunya Nabi Yakub. Berarti siapa? Anak dari orang-orang yang berbuat keji itu. Jadi orang-orang yang berbuat keji 10 itu punya anak. Lah ini salah satu dari keturunan mereka nih, itu ada yang menerima wahyu, berarti jadi nabi. Kenapa kenabian itu tidak mungkin terjatuh kepada 10 orang? 10 orang itu karena mereka telah berbuat keji. Makanya di sini kan nggak mungkin kenabian itu terjadi kepada mereka karena nabi itu terjaga dari kufur. Kemudian dosa besar. Lah orang menendang nabi, kemudian melempar nabi ke sumur, itu kan perbuatan yang dosa besar kan? Itu dilakukan oleh 10. Makanya kata-kata asbab dalam Al-Quran itu bukan mereka yang 10 anaknya Nabi Yakub, tapi yang dimaksud itu adalah cucu Nabi Yakub, yaitu anak-anak mereka, anak-anak dari 10 itu, gitu. Supaya tahu aja gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah kandungan daripada syahadat yang pertama, yang kedua. Intinya syahadat yang pertama itu adalah mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluknya secara total. Allah yang menciptakan tempat tidak butuh kepada tempat. Allah yang menciptakan arah tidak butuh kepada arah. Allah Ta'ala yang menciptakan kita tidak mungkin menyerupai salah satu sifat-sifat kita. Kemudian syahadat yang kedua menetapkan kenabian bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, apa yang diinformasikan oleh nabi itu semuanya benar. Sampai yang kita jelaskan tadi. Demikianlah, semoga kita bisa memahami hal ini, karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat.
antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan itu tidak bertentangan dengan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan tersebut. Karena kalau sampai antara ucapan, perbuatan, keyakinan bertentangan dengan yang kita ucapkan tentang dua kalimat syahadat, nggak ada gunanya, gitu. Maka harus kita tahu bersama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.